Selamat datang Sahabat Bahari di episode ke-27 Podcast Segara. Hari ini kita akan mengarungi berbagai ide dan inspirasi dari sebuah karya yang tak biasa dan sedang hangat diperbincangkan. Samudra Sakti, sebuah buku yang membawa kita untuk merenung, bertanya dan bertindak pastinya. Sahabat Bahari, Samudra Sakti ini bukan hanya sekedar kumpulan tulisan, melainkan sebuah peta pemikiran yang membawa kita untuk menyelami lebih dalam tentang visi besar pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Apa yang membuatnya spesial dan bagaimana kisah di balik penulisannya? Di episode kali ini kita akan mengupasnya dengan dua sosok yang luar biasa. Sudah hadir di sini Bapak Doni Ismanto, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, dan juga Bapak Dirgayuza Setiawan yang selama ini bekerja dekat ya Pak dengan Pak Menteri Trenggono, menjadi bagian dari tim ahli Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa kabarnya Pak Doni dan Pak Yuza? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak nih kalau saya membuka buku Samudra Sakti di halaman awal menarik sekali nih, langsung nendang ya Pak. Langsung ada sebuah quote atau komitmen mungkin yang bunyinya demi agama, bangsa dan keluargaku. Samudra Sakti, Sakti Wahyu Trenggono. Menarik sekali Pak Doni. Ini kalau saya boleh tanya Pak, apa sih motivasi utama Pak Menteri Trenggono ini menulis buku Samudra Sakti? Apakah ada momen atau inspirasi tertentu yang kemudian mendorong beliau untuk menulis buku ini Pak? Ya, terima kasih. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Buku itu sebenarnya kalau dilihat jadwal terbitnya ya, itu kan sudah mendekati ke bulan Oktober, alias 20 Oktober 2024. Jadi buku itu sebenarnya ingin dijadikan sebagai bagian dari kado satu periode Pak Menteri Trenggono mengabdi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luar biasa. Buku itu memang agak dikejar tayang terbitnya. Tadinya sih kita mau di bulan Oktober kita terbitkan, mepet-mepet lah ke tanggal 20 atau apa gitu nanti mungkin. Tapi karena kita ada event waktu itu di Sentul ya, Silaturahmi Nasional, dan waktu itu kan kita di agenda ada mau datang RI 1 dan Pak Presiden terpilih, makanya kita kebut lah buku ini. Jadi itu satu kenapa buku itu kita kebut, dan tujuan dari buku ini adalah sebenarnya bagaimanapun apapun yang diperbuat orang, apapun yang diperbuat oleh seorang pejabat publik itu tidak ada artinya kalau tidak tertulis. Baik. Benar sekarang zaman digital, tapi yang di sebelah saya ini dia 8 buku loh. Wow. Editor 8 buku Pak Prabowo ya. Wow. Ya, saya kebetulan udah hampir menyamai beliau juga. Editor 8 buku hanya untuk Pak Trenggono. Di luar Pak Trenggono saya ada juga jadi editor dari tempat lain. Jadi memang buku itu nggak bakal lekang. Kita boleh sekarang zamannya digital, jualan di online dan sebagainya. Tapi kalau buku itu akan menjadi kenangan dari nanti si penulis, si narasumbernya ke anak-anak cucunya. Betul. Dan saya waktu Pak Treng Wakil Menteri Pertahanan, saya susun buku 1,5 tahun beliau di Wamenhan. Dan bagi beliau sampai sekarang itu jadi kenangan bagi dia, bagi anak cucunya. Kadang-kadang dia masih nanya, buku ini masih ada nggak Don? Gitu. Jadi itulah tujuan utamanya. Tujuan lainnya ya memang buku itu menggambarkan apa saja yang sudah dibikin oleh Pak Trenggono 4 tahun, keadaan sebelum Pak Trenggono datang di KKP, sampai 4 tahun perjalanannya melakukan transformasi di sektor kelautan dan perikanan ini. Jadi semua kegiatan Pak Trenggono 4 tahun ini, ide-idenya kita coba ringkas di buku itu. Tertuang di Samudra Sakti ini ya Pak ya. Kemudian Pak, dalam buku ini saya sedikit membaca resumnya Pak, belum semuanya. Menyoroti pola pikir manusia bahari. Pak Menteri menyoroti pola pikir manusia bahari. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Doni.
dari konsep tersebut dan kira-kira implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Karena kan kita tidak semua tinggal di wilayah pesisir ya Pak, khususnya kita untuk yang tinggal di kota ini implementasinya harus bagaimana? Ya kita kan ini sebagai manusia bahari itu maksudnya kita ini kan hidup dikelilingi laut. Betul. Jadi kita berpikir sebagai orang yang dikelilingi laut, kita mengandalkan laut untuk hidup dan kita harus menjaga laut kita. Jadi kalau mau mengambil sesuatu dari laut, sumber dayanya harus yang berkelanjutan. Terus kita harus menjaga laut itu sebagai halaman depan kita. Kita nggak bisa lagi beranggapan laut itu, banyak orang beranggapan laut itu jadi kayak semacam tong sampah gitu. Nah semuanya bisa aja ditaruh di laut atau apa. Padahal itu nanti akan balik lagi ke kita. Misalnya kayak sekarang itu kan lagi rame karbon gitu kan. Nah 30% itu laut Indonesia loh. Jadi itulah yang Pak Treng coba gugah. Kita ini sebenarnya insan bahari. Kita ini walaupun banyak yang di perkotaan hidupnya, tapi sumber kehidupan kita itu adanya di laut. Gitu. 30% ya Pak dari seluruh dunia karbon itu. Kalau capture carbonnya kita kan memang 30% kita punya konservasi kan 30%. Oke. Targetnya kan. Menarik sekali. Saya coba bertanya ke Pak Yuza sekarang sebagai sosok yang selama ini bekerja dekat dengan Pak Menteri Trenggono. Bagaimana Pak Yuza memandang sosok Sakti Wahyu Trenggono, Pak? Ya, mungkin saya mau sampaikan ada 3 hal ya tentang Pak Treng. Yang pertama, beliau adalah seorang pembelajar. Jadi saya percaya seorang leader is a reader. Orang yang mau mimpin harus mau membaca dan mendengar banyak masukan. Dan Pak Trenggono selama saya kerja dengan beliau berkali-kali membuktikan bahwa beliau mau belajar dari pengalaman orang lain dan juga dari sejarah kita. Sebagai contoh, beliau mencanangkan sebuah kebijakan yang namanya penangkapan ikan terukur. Itu adalah sebuah kebijakan yang beliau ilhami dari hasil belajar 1 tahun pertama beliau di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau melihat bagaimana pengelolaan sumber daya laut di negara-negara lain sudah dilakukan, apa saja yang berhasil dan tidak berhasil, dan dari hasil pembelajaran itu beliau memutuskan kita harus punya kebijakan penangkapan ikan terukur. Kita ubah penangkapan ikan di Republik Indonesia dari yang tadinya kalau kata beliau barbar, tidak terukur, menjadi traceable, terukur, sehingga bisa diterima oleh masyarakat dunia, terutama masyarakat Eropa dan Amerika yang sekarang merupakan tujuan utama dari ekspor kita, dan mereka menghendaki ikan yang kita kirimkan itu ikan yang traceable dan sustainable. Jadi pertama, beliau adalah seorang pembelajar, dan itu juga terlihat dari keputusan beliau untuk mengambil S2 bidang kebijakan publik ketika menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan sekarang mengambil S3 di bidang ilmu kebumian. Yang kedua, saya melihat Pak Trenggono adalah seorang decision maker, seorang yang membuat keputusan walaupun keputusan itu belum tentu mudah untuk dibuat. Sebagai contoh dari beberapa kebijakan beliau, salah satunya adalah fokus dari Kementerian KKP ke 5 komoditas. Jadi kalau kita lihat selama ini ekspor kelautan dan perikanan kita itu terdiri dari 250 spesies atau HS code. Dan kita sebagai manusia memang punya keterbatasan untuk bisa fokus ke ratusan hal. Nah, Pak Treng memutuskan kita punya 5 komoditas unggulan. Misalkan kita akan fokus atau kita telah fokus di udang, di lobster, di rumput laut, di tuna cakalang tongkol sebagai satu kategori, ya, dan di kepiting. Itu adalah produk-produk unggulan kita. Dan dengan memutuskan fokus ke 5 komoditas unggulan, kita sekarang punya roadmap yang sangat clear bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi
eksportir besar di komoditas-komoditas itu, tapi menjadi eksportir utama dan price maker untuk setiap komoditas. Jadi itu kualitas kedua yang saya lihat dari Pak Treng. Nah, yang ketiga saya lihat adalah beliau seorang kolaborator. Jadi beliau bisa menyatukan pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder dalam ekosistem kelautan dan perikanan, baik itu pembuat kebijakan, karena di Indonesia untuk mengatur ruang laut dan kebijakan kelautan perikanan tidak hanya Kementerian KKP, kita perlu koordinasi dengan Kemenkonya, kita perlu koordinasi dengan Angkatan Laut misalkan, kita perlu koordinasi dengan Kementerian Pertanian, kita perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Yang kedua, beliau bisa menyatukan swasta untuk bisa satu visi dengan pemerintahan. Jadi itu 3 hal yang saya pelajari dengan bekerja dengan Pak Trenggono. Pertama, beliau adalah seorang pembelajar, beliau seorang pembuat keputusan, dan yang ketiga beliau adalah collaboration maker. Kemudian Pak, bagaimana Pak Menteri Saktiwi Trenggono ini melihat sektor kelautan dan perikanan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045? Apa yang menjadikan lautan menjadi vital dalam konteks ini, Pak? Ya, jadi Indonesia itu negara yang 1/3 daratan, 2/3 laut, dan 3/3 udara. Nah, dengan 2/3 kawasan kita laut, otomatis kita perlu memikirkan bagaimana kita memanfaatkan laut kita untuk kebaikan kita. Nah, Pak Treng sangat memahami visi dari Presiden Jokowi, karena sebenarnya tidak ada ya namanya visi menteri. Yang ada adalah visi presiden. Dan visi Presiden Jokowi adalah tidak membungkungi laut, tapi menjadikan laut halaman depan kita. Nah, di situ Pak Treng menerjemahkannya dengan membuat laut itu, tadi Pak Doni sudah sampaikan, bukan tempat kita buang sampah misalkan. Betul, jadi selama ini kita punya kawasan konservasi laut atau marine protected area sekitar 30 juta hektar. 10% dari luas wilayah laut kita. Nah, Pak Treng memutuskan kita akan nambah sehingga luas lautan yang kita konservasi 30%. Nah, MPA itu ada kata lainnya. Jadi marine protected area itu sekarang juga disebut sebagai marine prosperity area. Karena kita perlu tempat-tempat di mana ikan-ikan bisa tumbuh, mijah, menjadi besar, baru setelah itu kita tangkap. Karena kalau kita tangkapnya misalkan tuna yang ukurannya masih kecil, value-nya jauh lebih kecil daripada kita tangkap tuna yang lebih besar. Dan ketika tunanya udah besar, ya maka dia akan pergi keluar dari daerah konservasinya. Kalau kita lihat peta Indonesia sekarang, saya rasa tidak lengkap kalau kita lihat peta Indonesia tanpa kita melihat peta-peta area konservasi itu. Gitu. Jadi itu suatu kebanggaan ketika saya melihat Pak Treng menerbitkan peta Indonesia dengan 30% wilayah konservasi laut, karena itu adalah aktualisasi dari visi beliau dan visi presiden yang menyeimbangkan antara ekologi dan juga ekonomi. Karena kita nggak mungkin punya ekonomi tanpa ekologi kita jaga. Tapi kita juga tidak punya ekologi kalau ekonominya nggak jalan. Jadi itu harus prosperity and protect. Beberapa kesempatan juga Pak Menteri selalu menyebutkan bahwa ekologi itu harus menjadi panglima gitu ya Pak ya. Menarik sekali. Kemudian Pak Doni, buku ini kan juga mengangkat berbagai ancaman terhadap sumber daya laut seperti penangkapan ikan berlebih dan juga pencemaran ya Pak ya. Apa Pak langkah konkret yang telah diambil KKP untuk menghadapi tantangan ini? Kalau soal pencemaran lingkungan atau rusaknya alam di laut itu kan sudah banyak yang dilakukan ya. Kita kan sudah memperkuat PSDKP dengan surveillance-nya yang punya kapal, punya udara lewat air surveillance dan pemanfaatan satelit. Jadi itu yang penting kan pengawasannya dulu, baru terus dalam penegakan hukumnya kita di zaman Pak Trenggono ini yang terjadi penegakan hukum terhadap isu-isu kelautan. Jika kita setback mundur ke belakang, kebanyakan yang ditangkap maling ikan atau menenggelamkan kapal ikan. Betul. Tapi tidak pernah kita dengar ada penyegelan pulau, penyegelan lokasi tambang pasir laut,
penyegelan kabel laut yang digelar tidak sesuai dengan RPL-nya. Nggak ada. Itu terjadi hanya di zaman Pak Trenggono. Saya sudah cek ke teman-teman di PSDKP, polsus kita itu, polsus yang kelautan itu benar-benar optimal di zamannya Pak Trenggono. Itu pesannya apa? Pesannya adalah Anda jangan main-main dengan isu lingkungan di laut. Karena kami bisa segel Anda, reklamasi yang tidak sesuai dengan aturan kita bisa segel. Di Batam kita di zamannya Pak Trenggono tahun lalu berapa yang kita segel reklamasi dan sebagainya. Nah itu penegakan hukum kan untuk deterrent effect, istilahnya untuk efek jerak. Tapi kan secara preventif kita melakukan sosialisasi. Jika Anda ingin melakukan sesuatu kegiatan di laut, Anda harus memiliki PKKPRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. PKKPRL ini kan inti dari tata ruang laut. Karena laut itu semua orang bisa manfaatin. Tapi kalau dia tidak punya PKKPRL nanti akan terjadi konflik. Makanya ada namanya PKKPRL. Itu untuk menjaga mana yang budidaya, mana yang untuk migas, mana yang untuk penggelaran pipa, mana yang untuk dermaga. Nah ini yang diatur tidak jadi konflik. Karena laut itu nggak bisa dikapling. Karena ada di situ ada alur kapal dan sebagainya. Nah inilah di zaman Pak Trenggono penataan ruang laut itu ditegakkan aturannya, regulasinya dijalankan sesuai Undang-Undang CK. Nah ini yang dibilang untuk menjaga lingkungan. Yang lainnya ya tadi ya Yuza udah bilang soal PIT. Penangkapan ikan terukur itu kan sebenarnya juga untuk menjaga ekosistem. Di luar negeri tidak semua ikan diambil. Kalau kita, kalau istilahnya Pak Menteri itu sampai ikan kecil pun diambil gitu kan. Nah, bisa dijual lagi. Ada juga yang makan itu. Nah, kalau di luar negeri kan orang milih-milih ikannya. Dan kalau Pak Treng itulah kenapa ada PIT. Saya memahami konsep PIT ini sebenarnya ini suatu hal yang rumit tapi bisa disimplifikasi oleh Pak Trenggono, yaitu di mana ekonomi itu berputar ya di tempat ikan itu diambil gitu loh. Ikannya diambil di daerah WPP A, didaratkan di pelabuhan di situ, diekspor di situ. Jadi ekonomi itu berputar di situ. Jadi orang ngerasain gitu loh. Yang namanya itu simplifikasinya, tapi memang tantangannya banyak secara infrastruktur dan sebagainya. Harapan kita sih ini harus berjalan karena negara lain sudah menjalankan PIT. Namanya aja yang beda-beda. Kita boleh ke negara barat manapun, bahkan Jepang pun menerapkan PIT untuk ikan tuna. Kan lucu, dia ngambil tuna dari kita. Tapi tuna dia protect gitu loh. Jadi kita kadang-kadang gini, untuk sesuatu yang baru resistennya tinggi, belum apa-apa sudah menolak. Padahal kita tidak sadar kalau itu untuk sesuatu yang sebenarnya anak cucu kita berikutnya. Nah ini yang sering dipesankan oleh Pak Menteri ketika Silatnas kemarin. Boleh sekarang semuanya marah sama saya, tapi nanti Anda lihat 10 tahun atau 15 tahun lagi, Anda akan berterima kasih kepada saya. Nah makanya saya melalui buku ini, ada satu bab tentang PIT memang kita bahas. Memang kita ingin, karena ini salah satu idenya Pak Menteri. Padahal sebenarnya PIT ini memang sudah ada dibahas lama di KKP. Sebelum Pak Menteri masuk juga ada. Tapi Pak Menteri mematangkan PIT itu konsep yang idealnya dengan benchmark di negara-negara lainnya. Nah, jadi kita pengen nanti orang bisa tahu, bisa dapat menjadi rujukan pola pikir PIT alanya Pak Menteri gitu. Oke Pak, selain itu juga dalam buku ini menyoroti perubahan iklim ya Pak. Tantangan tentang perubahan iklim yang menjadi ancaman besar bagi lautan kita. Bagaimana Pak KKP menanggapi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut di Indonesia Pak? Ya kita kan tadi Yuza udah bilang ya, kita punya MPA, Marine Protected Area. Pak Menteri itu tanpa pikir panjang loh, saya ingat banget waktu itu di Portugal. Kita ikut namanya UN Conference. UN Ocean Conference ya di Portugal. Tanpa pikir panjang kita sama delegasi ngecek kita berapa sih marine protected-nya, segini Pak, bisa nggak jadi segini, udah naikin aja di 30%, langsung dia announce gitu loh. Karena beliau sadar
karena climate change itu kan pasti sudah jadi omongan dunia kan. Dan yang kedua caranya kita kan kayak mangrove, padang lamun dan semuanya kan kita itu kita awasi ketat. Kalau ada yang merusakkan pasti kita tindak. Dan yang terakhir itu kita kolaborasi. Nggak bisa tata ruang laut itu kata Yuza tadi jalan sendiri. Tidak hanya di Indonesia, tapi dunia. Makanya kemarin itu kan di Bali, Indonesia adalah tuan rumah pertama untuk MSP Forum di luar negara Eropa. Kita yang pertama di Asia. Kita berani ambil itu karena kita tahu Marine Special Planning atau tata ruang laut itu, perencanaan ruang laut itu harus kolaborasi. Nggak bisa Indonesia menentukan sendiri. Ini buat ini saya ya. Karena ASEAN aja udah beda. Nanti harus ngomong. Jadi kolaborasi dengan dunia lain, dengan global itu harus dilakukan untuk bisa menghadapi climate change. Oke, saya coba kembali ke Pak Yuza deh. Makin penasaran nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang Pak Menteri Trenggono harapkan dari masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, Pak? Ya, jadi tadi Mas Doni udah sentuh juga bahwa laut sebagai halaman depan itu adalah halaman depan yang kita share atau kita gunakan bersama. Artinya untuk masyarakat yang tinggal di pesisir, kita perlu kerja bareng. Kita perlu kerja bareng dalam menjaga sumber daya laut kita. Sebagai contoh yang kita bicarakan selama ini misalkan soal budidaya udang atau budidaya yang menggunakan air laut. Karena esensi dari budidaya kalau bahasa Inggrisnya itu aquaculture adalah tentang pengelolaan aqua atau pengelolaan air. Nah, ketika kita tidak mengelola air dengan baik, air laut misalkan, maka bisnis aquaculture atau budidaya itu tidak bisa berhasil. Artinya perlu ada kerja bareng antara semua yang menggunakan sumber daya bersama ini. Misalkan kapan kita mengeluarkan air ke laut, air limbah misalkan air dari budidaya. Juga kita perlu kesepakatan bersama untuk water treatment atau pengolahan air sebelum itu dikembalikan ke laut. Idealnya apa yang kita kembalikan itu lebih bersih daripada apa yang kita ambil dari laut. Nah, ini harus kita jaga bareng karena tanpa kerja sama para pelaku usaha di pesisir, kita bisa lihat yang terjadi di pesisir utara Jawa. Jadi dulu pesisir utara Jawa adalah sentra budidaya udang. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena air laut di pesisir utara Jawa sudah sangat kotor. Akhirnya sekarang Pak Trenggono melihat mana yang lebih mungkin dan lebih cepat dilakukan, apakah kita membersihkan lautnya atau kita switching dulu bagi para petambak di utara Jawa ke komoditas lain yang memang lebih tahan terhadap kadar air atau kualitas air yang seperti sekarang. Jadi Pak Menteri sudah putuskan misalkan untuk Pantura kita switching ke nila salin dulu, sementara kita melakukan effort untuk pembersihan lautnya. Tapi kita juga lihat udang sebagai salah satu komoditas utama. Pak Menteri buat keputusan fokus pengembangannya adalah kalau nggak di luar Jawa, di sisi selatan Jawa yang airnya lebih bagus. Tapi ke depannya Pak Menteri minta semua tambak-tambak baru itu tambak-tambak yang memiliki pengolahan air yang baik atau IPAL. Jadi ada inlet dan outlet yang benar. Dan ketika ambil air dan mengeluarkan air itu disinkronisasi dengan pelaku usaha di daerahnya. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian dalam buku ini Pak, Samudra Sakti ini juga menyoroti ada program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya yang dipandang akan membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim. Mungkin boleh diceritakan Pak Yuza cerita suksesnya dan bagaimana dulu awal mula Pak Menteri ini menginisiasi kedua program itu. Ya, jadi kita lihat industri perikanan ini cukup menarik ya ketika kita lihat perikanan tangkap itu untuk nelayan itu didominasi oleh laki-laki, tapi untuk pengolahannya didominasi oleh perempuan. Nah, kita lihat dengan adanya Kampung Nelayan Maju, Indonesia itu memiliki masalah sebenarnya di mana jumlah perempuan yang underemployed itu sangat tinggi. Nah, di sini Pak Menteri memberikan misalkan bantuan infrastruktur kepada
kampung-kampung nelayan, misalkan ada cold storage, ada sarana untuk mengolah ikan, supaya ketika nelayan itu kembali ke kampungnya, ikan itu tidak dijual langsung utuh tapi bisa diolah dulu, sehingga value added-nya itu di capture oleh masyarakat yang tinggal di kampung tersebut. Nah, akhirnya ini meningkatkan pendapatan keluarga secara utuh. Jadi yang mendapatkan uang itu tidak hanya si laki-lakinya yang menangkap ikan, tapi istri-istrinya atau perempuan yang tinggal di kampung karena mereka mengolah ikan tersebut. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk perikanan budidaya, kampung perikanan budidaya, Pak Menteri melihat setiap daerah ini sebenarnya punya potensi untuk membudidayakan ikan yang berbeda-beda. Dan memang masa depan dari industri perikanan kita ada di perikanan budidaya. Kalau kita lihat misalkan contoh Tiongkok itu sekarang hampir 80% dari ikan yang mereka konsumsi atau produksi adalah dari budidaya, sudah tidak lagi dari tangkap. Nah, Indonesia kita memiliki yang namanya maximum sustainable yield untuk ikan tangkap kita. Maximum sustainable yield-nya itu sekarang di sekitar 12 juta ton setahun. Kita menangkap sekitar 8 sampai 9 juta ton setahun. Nah, kita tidak bisa untuk tiba-tiba menangkap ikan lebih banyak, padahal jumlah penduduk kita terus bertambah, permintaan dari pasar global juga terus bertambah. Yang namanya perikanan tangkap, outlook ke depannya adalah stabil. Kita akan stabil di sekitar 8, 9, 10 juta ton setahun. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan protein dunia dan Indonesia sendiri, kita perlu lebih banyak produksi ikan, dan itu akan didrive oleh budidaya. Dan salah satu inisiatif yang Pak Menteri sudah lakukan adalah kampung budidaya tersebut. Oke Pak, kita juga tahu Pak bahwa Indonesia memiliki target yang bisa dikatakan ambisius, yaitu menjadi produsen perikanan terbesar di dunia. Saya perlu menanyakan hal yang ingin diketahui semua orang. Bagaimana sih Pak strategi Pak Menteri Trenggono ini dalam memperluas pasar ekspor, dan untuk mencapai target tersebut itu bagaimana strateginya? Ya, tadi salah satu yang Pak Menteri sudah lakukan adalah melakukan fokus. Jadi kalau selama ini kita bilangnya fokus ke 250 hal, itu kan sebenarnya tidak mungkin. Jadi kita perlu fokus ke 5 hal tadi sudah saya sebutkan, dan punya strategi yang tepat untuk masing-masing. Misalkan untuk udang, kita tahu sekarang untuk kita bersaing di dunia sebagai eksportir udang terbesar, kita butuh bersaing dengan India dan Ekuador. Kita melihat apa yang mereka lakukan, apa yang harus kita lakukan. Misalkan mereka ada ekstensifikasi dan juga intensifikasi. Kita juga harus melakukan yang sama. Artinya ada daerah-daerah tertentu di Indonesia, misalkan di Sulawesi atau di Nusa Tenggara Timur, yang sangat cocok untuk budidaya udang, tapi selama ini misalkan infrastrukturnya belum terbangun atau masyarakatnya belum terbiasa. Nah, ini Pak Menteri sudah membuat berbagai percontohan-percontohan di daerah-daerah itu supaya masyarakat lokalnya bisa meniru seperti apa sih budidaya udang yang ramah lingkungan dan juga menguntungkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan untuk budidaya lobster. Nah, lobster ini ngeri-ngeri sedap karena yang kita harus mengerti, setiap komoditas itu punya supply chain yang berbeda-beda. Sebagai contoh tadi udang itu memang kita harus akui bibitnya kita masih import dari Amerika, kita besarkan ke sini, lalu 80-85% dari produksi udang kita kirim balik ke Amerika. Tuh. Nah, untuk lobster itu cukup menarik karena berbeda dengan udang yang bibitnya itu dibuat oleh sebuah perusahaan yang menjaga konsistensi dari bibit itu, seperti halnya ayam broiler. Ayam broiler itu seluruh dunia juga produsen ayam broiler cuma 2, satu di Inggris, satu di Perancis dan satu lagi di Amerika. Nah, kalau untuk lobster belum ada perusahaan yang berhasil untuk memurnikan bibit lobster. Jadi lobster yang terbaik untuk lobster tropis adalah lobster yang kita tangkap bibitnya di wilayah perairan Indonesia. Nah, menariknya untuk lobster ini mayoritas itu konsumsinya ada di China atau di Amerika. Nah, karena memang di situ ada
kebiasaan atau kultur mereka untuk merayakan misalkan hari nasional mereka dengan makan lobster. Seperti halnya kalau orang Indonesia setiap Idul Fitri ya makannya sapi. atau kerbau gitu ya. Nah, di tengah jalan dari Indonesia menuju China itu ada Vietnam yang memang sudah punya industri pembesaran lobster. Jadi biasanya kita ambil benur di Indonesia, dibesarkan di Vietnam, lalu dari Vietnam kalau udah besar dibawa menggunakan truk ke Tiongkok. Dan ini yang harus kita pahami, lobster itu harus dijual secara hidup di Tiongkok. Ketika lobster itu tidak hidup, maka harganya tuh turun 80-90%. Makanya kedekatan antara tempat budidaya dengan pasar itu menjadi sangat kunci. Nah, namun apakah itu berarti Indonesia tidak bisa budidaya lobster? Enggak, Indonesia bisa. Cuma kita perlu mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh Vietnam selama ini dan mereplikasinya itu di Indonesia. Nah, Pak Menteri Trenggono tuh sudah punya kebijakan yang menurut saya sangat tepat, di mana pelaku usaha di Indonesia bekerja sama dengan pelaku usaha di Vietnam, membudidayakan di Indonesia dan di Vietnam untuk mengcater market yang semakin besar di China itu. Nah, itu yang supply chain strategi per komoditas yang perlu kita pikirkan. Belum lagi nanti ada rumput laut ya, lalu ada kepiting dan tadi tuna, cakalang dan tongkol. Nah, Pak Menteri sudah punya strategi untuk masing-masing komoditas itu, karena setiap komoditas punya strategi yang berbeda-beda, market yang beda, cara budidaya yang beda dan sebagainya. Oke, berarti mulainya dari mengerucutkan fokus ya Pak ya. Dari sekian ratus komoditas menjadi kita jadikan 5 komoditas utama. Ya. Bermula dari situ ya. Ya. Ini saya pengen narik ke belakang lagi. Tadi juga sudah disebutkan Pak Doni dan Pak Yuza, di buku juga sudah disampaikan pentingnya melihat laut sebagai halaman depan, bukan memunggungi ya Pak ya. Apa sih Pak perubahan konkret yang bisa dilakukan untuk oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan gagasan ini? Silakan. Jadi kalau yang penting itu pola pikir. Jangan berpikir laut itu tong sampah. Kita boleh sebagai orang Jakarta ya. Orang Jakarta, sampah rumah tangga kita taruh depan rumah. Nanti ada abang yang ngebawa. Tapi dia bawa kemana kita nggak tahu. Ada yang mikir mungkin ke Bekasi atau apa. Tapi coba di kampung saya aja ya. Waktu kita menggelar Bulan Cinta Laut yang pertama di Padang. Itu orang Padang masih buang sampah sebagian ke belakang. Belakang itu maksudnya sungai. Sungai dibawa terus sampai ke muara. Di muara itu kumpul lah itu sampah semua. Makanya waktu di BCL itu yang di Padang jumlahnya sampai paling besar kan waktu itu. Karena ya itu orang tuh masih berpikiran ya udah dibuang aja ke belakang. Nah, kalau kita bilang apa sih yang pertama yang tidak memunggungi laut, yaitu diubah dulu pola pikir kita. Kalau laut itu bukan tong sampah besar yang bisa tempat kita buang apa semuanya. Kenapa? Balik lagi ke kita. Kalau nggak salah waktu kita juga BCL di daerah BCL itu Bulan Cinta Laut. Bulan Cinta Laut yang untuk menggalakkan kampanye membersihkan sampah di laut. Waktu kita di Papua, kita dapat Indomie waktu itu sama Yuza ya, nggak salah ya, di daerah di Raja Ampat ada Indomie ternyata dari Sorong atau dari mana gitu loh. Jadi sampahnya itu sampah Indomie. Jadi itu yang pertama dulu. Yang kedua, terus yang kita harus yakini laut itu sumber penghidupan. Kalau laut itu sumber penghidupan pasti kita jaga. Kita tahu di situ bisa aktivitas ekonomi yang paling cepat, perikanan. Terus di situ ada migas, sumber migas. Kemarin kita baru dapat ada potensial ladang minyak di daerah Andaman. Jadi juga tempat konektivitas buat menggelar pipa atau kabel telekomunikasi, kabel listrik dan sebagainya. Jadi laut itu memang adalah sumber kehidupan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak bakal memunggungi laut. Kita akan menghadap ke laut
Dan kita akan lihat potensi-potensi kelautan yang bisa kita jadikan penggerak ekonomi dan sumber kehidupan kita. Nah, itulah yang tadi saya mau nambahin yang Yuza bilang soal Pak Menteri soal budidaya. Sekarang kalau orang mau budidaya itu wajib punya PKKPRL. Kenapa? Karena di PKKPRL itu salah satu syaratnya ada dokumen kesesuaian ruang. Apakah ruang yang dia manfaatkan itu memang untuk budidaya. Kedua, ada tentang analisa lingkungan. Bukan AMDAL ya, tapi analisa, kajian teknis tentang lingkungan. Misalnya di situ dia mau berbudidaya, nah nanti kalau dia pakannya dibuang atau apa, semuanya itu sudah ada kajiannya. Jadi kuncinya itu makanya untuk pemanfaatan ruang laut wajib ada PKKPRL. Karena syaratnya dokumennya lengkap. Di situ kalau PKKPRL-nya benar, dia berbudidaya pasti benar. Tadi yang IPAL, isu IPAL, intek dan sebagainya itu udah nggak ada isu lagi. Yang terjadi sekarang ini kan banyak kan lahan punya siapa nggak jelas. Dia lihat deket ke laut, dia pasang pipanya, ambil air, buang lagi. Nah itu kebanyakan masih ada terjadi. Nah ini yang harus ditertibkan. Oke, itu dari Pak Doni. Kalau menurut Pak Yuza seperti apa Pak? Pak Doni kan tadi yang penting pola pikir ya Pak awalnya ya, karena semuanya bermula dari situ. Kalau menurut Pak Yuza seperti apa? Jadi saya ada dua hal. Yang pertama tadi pertanyaannya ada soal pemerintah daerah juga dan pembagian peran antara pemerintah daerah, masyarakat dan juga pemerintah pusat. Nah di sini saya rasa Pak Menteri Trenggono sudah sangat clear di mana beliau melakukan edukasi terhadap siapa harus melakukan apa. Jadi di Indonesia itu sebagai contoh ya, pemerintah kabupaten dan kota itu berwenang untuk mengelola tanah yang ada di wilayah mereka. Tapi yang namanya laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai itu adalah wewenangnya pemerintah daerah. Nah, setelah 12 mil itu adalah wewenangnya pemerintah pusat. Nah, di sini Pak Menteri punya hubungan yang baik dengan para gubernur yang memang memiliki wilayah laut. Nah, dan di kebijakan penangkapan ikan terukur pun sangat clear. Gubernur misalkan berwenang untuk memberikan perizinan bagi nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan kurang dari 12 mil dari pantai. Nah, setelah 12 mil dan kapal-kapal yang besar itu ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kita lihat kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang diperlukan untuk menjaga ekosistem laut kita dan juga memastikan kesejahteraan dari nelayan-nelayan kita. Karena kalau kita lihat dari 500.000 lebih kapal yang ada di laut setiap hari di wilayah Republik Indonesia menangkap ikan, mayoritas adalah kapal-kapal kecil yang menangkapnya kurang dari 12 mil dan itu ada di domainnya para gubernur kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan masyarakat, tadi saya mau menekankan kembali apa yang Mas Doni sampaikan, perubahan mindset. Nah, Pak Menteri sudah banyak sekali menyampaikan gagasan beliau melalui tulisan, melalui video, melalui wawancara di berbagai tempat, di mana masyarakat itu diberikan pemahaman bahwa laut adalah sumber kehidupan, laut adalah kekayaan kita yang harus kita jaga bersama, dan kita nggak mungkin kalau misalkan kita punya emas nggak akan kita buang begitu aja. Betul. Gitu kan, pasti akan kita rawat. Dan salah satu yang beliau lakukan untuk merubah mindset itu adalah namanya ocean accounting. Ocean accounting itu adalah upaya untuk menghitung seberapa besar sih value dari laut kita. Karena seringkali manusia itu tidak menghargai sesuatu yang harganya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. RP 0 itu orang nggak menghargai. Kalau barang-barang yang gratis orang tidak menghargai. Tapi ketika kita menaruh harga yang besar di wilayah kelautan kita, orang itu akan berpikir, oh begitu ya, saya nggak mungkin misalkan menyanyiakan ratusan ribu triliun akan saya bakar atau saya akan kotori gitu kan. Nah itu yang saya rasa perubahan mindset yang akan dibawa seiring dengan semakin banyak orang yang memahami nilai dari laut kita, hasil dari pekerjaan ocean accounting yang dikerjakan di kementerian ini. Tadi juga disebutkan sama Pak Doni dan Pak Yuza terkait
pengawasan melalui satelit, pesawat udara ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, bagaimana teknologi ini berperan dalam menjaga kedaulatan laut dan mendukung pengawasan kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Ya mungkin singkatnya Mbak, kita punya wilayah laut yang sangat besar. Untuk terbang dari Sabang sampai Merauke kan butuh waktu 5 jam, 6 jam kalau pesawatnya cepat. Kalau naik pesawat ATR bisa sehari semalam. Ya. Nah, dengan itu kita butuh teknologi untuk kita tahu apa saja yang dilakukan oleh orang di laut-laut kita. Nah, saya selalu mengibaratkan, misalkan kita punya polisi lalu lintas, kan jumlahnya juga terbatas. Dan polisi lalu lintas kita itu sekarang punya command center yang melihat menggunakan misalkan Google Maps, titik-titik kemacetannya ada di mana. Nah, dan mereka bisa fokus untuk membantu mengurai kemacetan di titik-titik yang memang macet. Karena tidak mungkin di setiap perempatan ada polisi, ya kan? Nah, teknologi seperti itulah yang sekarang Pak Trenggono sudah implementasikan di KKP juga. Jadi menggunakan satelit, kita bisa melakukan tracking semua kapal yang ada di wilayah laut kita, baik itu kapal ikan dan non kapal ikan. Dan kita juga menggunakan teknologi big data dan artificial intelligence untuk tahu aktivitas yang dilakukan oleh setiap kapal itu apa. Sebagai contoh misalkan kita kalau lagi nyetir Jakarta ke Bogor, kita kan mungkin jalan mobil kita di kecepatan 70 sampai 100 km per jam. Terus kalau tiba-tiba mobil kita berhenti di tengah tol, itu kan artinya mungkin ada sesuatu yang wrong. Kalau berhentinya di rest area, itu berarti dia lagi istirahat. Tapi kalau berhentinya tidak di rest area, itu berarti ada masalah. Nah, Pak Menteri juga melakukan hal yang sama di kelautan kita gitu. Jadi kapal-kapal itu kita bisa tahu apakah dia sedang bermasalah atau misalkan dia sedang menangkap ikan. Jadi misalkan kapal ikan itu biasanya kecepatan fullnya itu 15 knot per jam. Nah, ketika dia sampai ke suatu titik dan dia mereduksi kecepatan, misalkan jadi 4 knot, 5 knot per jam dan dia bergeraknya dalam sebuah pola, kita tahu dia lagi nangkap. Nah, terus misalkan kalau dia ada 2 kapal dari 2 daerah yang berbeda tiba-tiba ketemu di laut dan dia berhenti misalkan selama beberapa jam, nah itu kita patut curigai sebagai transshipment. Nah, itu pola-pola big data ini yang Pak Menteri sebagai orang yang lahir sebenarnya dan hidup di dunia teknologi memahami, dan kita bisa mengefektifkan armada PSDKP kita untuk fokus ke hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Misalkan Pak Tony mungkin bisa kasih daftarnya sangat banyak di era Pak Trenggono, bagaimana PSDKP kita sudah berhasil tidak hanya mencegah pencurian ikan, mencegah transshipment, mencegah pencurian pasir, mengatasi oil spill dan lain sebagainya. Itu banyak sekali contohnya. Dan saya pernah ada di satu sesi di mana Pak Menteri, karena sekarang kita sudah menggunakan teknologi satelit untuk berkomunikasi juga, Pak Dirjen PSDKP itu bisa di tengah laut ikut rapat pimpinan KKP gitu. Nah, itu yang sesuatu yang saya rasa sangat menarik ya, bagaimana teknologi sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita mengawasi dan mengelola laut kita. Dari Pak Doni mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak untuk. Jadi kalau saya boleh tambahin gini, untuk pengawasan itu yang penting ada 2 ilmunya. Pertama sensing itu melihat dulu, habis itu dia monitoring, baru dia melakukan penindakan. Nah, sensing dan monitoring ini yang dioptimalkan oleh Pak Menteri dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi itu ada 2, satu infrastruktur dasarnya, kedua aplikasinya atau softwarenya. Yang tadi Yuza bicara itu sudah mix antara infrastruktur dan aplikasinya. Sekarang ini kita lagi bangun infrastrukturnya, kapal pengawasnya ditambah, kan nanti dari Spanyol mau datang, yang kita lagi pesan di Spanyol. Terus satelit. Kita tadinya kan mau ada Leo yang kayak Elon Musk, yang lebih rendah untuk memfoto. Tapi kan
Sekarang kita masih pakai yang dari Geo, yang dari langganan dengan pihak ketiga. Tapi yang itu pun sudah nanti akan diperkuat. Terus kita punya yang komunikasinya, kita punya satelit yang pakai VSAT biasa dan Starlink. Ya, mungkin bisa dikatakan PSDKP kita lumayan lengkap satkomnya ya, satelit komunikasinya. Punya VSAT, punya Starlink, jadi nggak ada alasan yang di atas kapal PSDKP, di Orca, di Hiu itu nggak bisa dikontak. Nah, kita sudah lengkapi infrastrukturnya, tapi ini belum untuk mencakup semua, mensensing semua itu belum bisa, karena infrastruktur masih terbatas. Nah, ini yang harus ditambah. Nah, yang menjadi hambatannya apa sih? Hambatan untuk kayak gini biasanya belanja kayak gini tuh hanya satu, yaitu dana, uang, gitu aja intinya. Nah, disinilah kelebihannya Pak Menteri. Pak Menteri uang terbatas, dia bisa membuat proyek ini ada dengan financial engineering. Okay. Kami berdua ini kebetulan sebelum di KKP pernah di Kemhan kerjasama sama Pak Menteri. Kita itu punya sejarah juga ketika land clearing untuk food estate ya, bagaimana membuat financial engineeringnya. Dan untuk alutsista kita, gimana yang pengadaannya 10 tahun atau 20 tahun kita tarik ke belakang, ke depan di saat ini untuk financial engineeringnya. Jadi kalau soal financial engineering, saya harus akui Pak Menteri kita ini di situ kelebihannya, karena mungkin dia backgroundnya pengusaha ya. Yeah. Jadi tapi ya itu kadang-kadang orang nggak memahami, karena banyak langkah beliau orang memahaminya setelah jadi gitu loh, atau setelah berjalan baru oh ini maksudnya. Dan untuk menyamakan pace-nya, kalau istilahnya orang lari itu menyamakan pace-nya ini yang agak kedodoran di dalam gitu loh. Tapi makanya kalau orang kayak kami berdua, kita backgroundnya dari luar, kita paham apa yang dia mau. Nah, karena kan orang pikir ngapain lagi ada udah ada satelit, pasang lagi LEO, pasang lagi. Nah, padahal orang nggak tahu untuk sensing itu harus rapat. Kalau rapat, matanya rapat melihat, itu kamu mau sembunyi di mana aja orang tahu gitu loh. Nah, ini orang nggak paham. Kalau pakai yang satelit Geo itu puternya itu keterbatasan waktu. Tapi kalau makin rapat, kejadiannya yang 5 menit yang lalu bisa dia baca sekarang. Dan bisa dikirim pasukan, itu lebih real time. Nah, ini yang orang kadang-kadang kan udah ada satu udah cukup. Nah, misalnya kayak kapal gitu kan. Kapal kita yang beroperasi berapa sih? Ya kan, yang kita punya kapal belasan misalnya, yang beroperasi bisa berapa, terus waktu operasi kita berapa, kan kita harus fair gitu loh. Nah, makanya kita harus perkuat sensing dan monitoring. Itu membuat efek takut kepada pelaku usaha. Makanya kita memaksa AIS, VMS itu harus nyala. Kalau AIS mati, VMS mati, ini kapal pasti ada sesuatu gitu. Makanya teknologi itu datang untuk memudahkan. Nah, ini yang Pak Menteri coba galakkan gitu. Menarik sekali ya Pak, cukup rinci juga ternyata Pak Menteri mengelola sektor kelautan dan perikanan ini. Pak, terakhir saya pengen tanya ke Pak Doni nih, buku Samudra Sakti kan membahas masa depan kelautan Indonesia yang lebih sejahtera. Tadi saya sudah menanyakan harapan Pak Menteri terhadap masyarakat pesisir yang yang menjaga keberlanjutan seperti apa ke Pak Yuza. Kalau Pak Doni, saya ingin tanya, jika melihat ke depan, apa harapan terbesar Pak Menteri untuk generasi mendatang dalam memanfaatkan kekayaan laut Indonesia? Jadi gini, saya ingat ketika Pak Menteri itu pertama kali masuk ke KKP, itu kalau nggak salah saya Desember habis itu Januari. 3 bulan pertama itu beliau shock gitu loh, karena udah terbiasa di Kemhan dengan semua keteraturan dan sebagainya, loh seperti ini gitu. Jadi kayaknya kita harus melakukan sesuatu, harus ada yang menjadi, dan apalagi kan waktu itu KKP dalam keadaan quote unquote lagi lesu ya. Nah, makanya saya bilang ke Pak Menteri, Pak, kita harus melakukan sesuatu ala orang di perusahaan. Di perusahaan itu setiap tahun ada RKAP. Ketika ke RKAP mereka akan melakukan di awal tahun pertama itu, direksinya, manajemennya akan menetapkan
our tagline this year, we want to achieve this one. Terus saya bilang, Pak, kita harus bikin kayak gini juga ke KKP, biar mereka semua punya visi yang sama. Terus apa visi kita tahun ini, Pak? Oh, kita harus bikin mereka bangkit. Makanya muncullah itu, kalau diingat, tahun rebound. Yeah. Kita rebound gitu loh. Semuanya kita gairahkan untuk rebound. Dan saya lihat itu ternyata baru kayak gitu. Memang corporate culture ya, itu nggak biasa lah kalau di kementerian. Tapi kita bisa bangkitkan rebound itu. Nah, tahun berikutnya dia sudah punya kebijakan. Ini kebijakannya mau diapain? Oh, kita accelerate, Pak. Kita harus diakselerasi ini, diakselerate. Terus kan kita habis itu punya kinerja yang bagus dan sebagainya, kita thriving, kita melesat kan. Nah, tahun ini kita beranggapan tahun emas, tahun peraknya KKP, 25 tahun KKP, kita beyond. Kita udah nggak ngomong lagi sebenarnya kebijakannya harus gini. Kita ngomongnya beyond the policy. Kita pengen apa sih? Nah, itu yang pertanyaan tadi Bena bilang. Ini apa sih harapannya buat kelautan? Harapannya itu beyondnya itu ya adalah laut ini menjadi inklusivitas, menjadi tidak inklusif tapi menjadi milik bersama, menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. PDB dari sektor kelautan dan perikanan masih rendah kan. Nah, ini harus ditingkatkan dan bisa untuk menjadi salah satu penopang yang di pemerintahan berikutnya itu yang growth 8% gitu loh. Jadi ini kita masih banyak karena policy itu tidak ada satu yang belum dieksekusi 100%. PIT belum dieksekusi. Aquaculture, sustainable aquaculture itu, lobster itu baru mulai jalan. Nila salin itu juga baru. Jadi buahnya itu harus mulai dirasakan di tahun 2025 dan beyond that. Nah, inilah yang diharapkan Pak Menteri, rame-rame orang yang tadinya nggak melirik sektor kelautan dan perikanan mulai melirik. Dan yang paling penting itu orang mulai menyadari ketika bicara KKP bukan hanya ikan. KKP itu kelautan dan perikanan. Kelautan dan perikanan. Kelautan dulu yang pertama, baru perikanan. Nggak ada ikannya kalau nggak ada laut. Nah, ini orang harus paham dulu dari awal gitu loh. Nah, itu aja dari saya. Oke, menarik sekali sahabat Bahari. Diskusi kita hari ini betul-betul membuka wawasan dan memberikan inspirasi baru. Buku Samudra Sakti ini kalau saya bilang memang bukan sekedar buku, tapi juga kompas yang menuntun kita untuk memahami peran penting laut dalam perjalanan bangsa menuju masa depan. Dari yang sekedar memanfaatkan, kita diajak untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan potensi laut bagi kesejahteraan bersama. Apa yang kita dengar tadi membuktikan ya bahwa visi besar bukan hanya ada di atas kertas, tapi sudah menjadi aksi nyata melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Laut bukan lagi sekedar halaman belakang, tetapi bagian depan yang membawa harapan dan peluang emas menuju Indonesia Emas 2045. Untuk sahabat Bahari yang ingin tahu lebih banyak, jangan ragu untuk tinggalkan komentar dan beritahu kami topik apa yang ingin sahabat Bahari dengarkan di episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Tetaplah terinspirasi, bergerak bersama arus perubahan, dan ingat, dalam ketenangan samudra tersembunyi kekuatan untuk masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.